Baik, selamat sore adik-adik mahasiswa. Jadi pada pertemuan kali ini izin Ibu sampaikan materi melalui video materi gitu ya. Jadi sebenarnya posisi Ibu di kampus tapi berpikir juga kalian yang jauh-jauh gitu ya ke sini hanya 30-45 menit kan sayang gitu waktunya, kasihan juga. Jadi semoga apa yang Ibu sampaikan setelah ini cukup efektif dalam memberikan informasi terkait gambaran mengenai menggambar. Walaupun di minggu lalu kita sudah tahu nih sebenarnya apa sih yang mau kita dapat dari mata kuliah ini gitu ya. Oke, jadi sekarang kita akan mengetahui menggambar itu dalam suatu konsep yang umum gitu ya. Jadi kompetensi ahli gambar teknik itu merupakan kemampuan untuk menuangkan ide dan gagasan dalam informasi gambar teknik secara baik sesuai kaidah gambar bestek gitu ya. Sebenarnya ini berkaitan, sangat berkaitan terkait dengan apa yang kita sudah rencanakan di awal di kontrak kuliah minggu lalu gitu ya, terkait dengan mampu menuangkan ide gitu ya. Jadi sebenarnya nanti akan ada tugas misalnya terkait dengan luasnya berapa gitu ya, kemudian kalian diminta untuk menggambar room, menggambar kamar mandi dengan posisi yang sesuai dengan ide kalian, sesuai dengan kreativitas kalian gitu. Oke, persepsi gambar yang pertama itu ya. Jadi kalau kalian arsitek gitu, yang pertama ini kalau kita orang sipil gitu ya, ngelihat ini apa sih, nggak kelihatan strukturnya apa, tulangannya apa, dan lain sebagainya. Bedakan ya kita di teknik sipil dengan yang arsitektur gitu. Kalau dilihat persepsi gambar yang pertama itu informasi terlalu berlebihan gitu ya. Ada jalan, ada taman-taman, landscape, dan lain sebagainya. Padahal kan yang menjadi titik poin kita adalah bangunannya. Kemudian yang sebelah dapat memberikan informasi yang dibutuhkan gitu. Karena apa? Kita tahu jendela di situ, pintu, kemudian ada kolom, struktur, dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi untuk mendetailkan sesuatu tidak perlu yang colorful juga gitu ya. Kita harus tahu nih sebenarnya gambar kita untuk bagian apa dan dilaksanakan oleh siapa. Kemudian di sini ada pengertian terkait dengan gambar teknik. Jadi sebenarnya gambar teknik adalah gambar yang dibuat dengan menggunakan cara-cara, ketentuan, aturan yang telah disepakati oleh para ahli. Itu ya. Intinya adalah dimanapun kita berada gitu ya, di Indonesia, di luar negeri kah gitu. Jadi kalau gambar teknik itu sebenarnya sudah punya acuannya masing-masing, acuan yang memang sudah diregulasikan. Kemudian di sana juga kalian yang sudah tahu terkait gambar teknik kan lambang dari sand atau pasir itu kan pasti titik-titik halus gitu ya, dimanapun kalian akan sama seperti itu simbolnya. Kemudian kalau konkret ada segitiga, lingkaran, titik, dan lain sebagainya. Nanti bagi adik-adik yang baru belajar gitu, nanti kita akan bahas itu ya. Kemudian kalau dilihat dari fungsi gambar tekniknya, yang pertama itu penyampaian informasi pasti. Jadi gambar yang kalian buat itu harus menuangkan informasi gitu ya. Misalnya kalian diminta untuk membuat denah gitu, ya udah berarti informasi denah itu harus lengkap di sana. Contohnya apa Bu? Ya misalnya pintunya di mana, kemudian posisi jendela, level tanahnya seberapa gitu ya. Jadi kalian harus tahu itu. Kemudian yang kedua, pengawetan dan penyimpanan. Ini sebenarnya akan terletak pada pengadministrasian gitu ya. Kalian jika membuat sesuatu gitu paling tidak harus rapi terkait dengan filing.
Itu ya. Kemudian yang ketiga adalah penuangan gagasan dan pengembangan. Setiap person, setiap orang itu mempunyai kreativitasnya masing-masing gitu ya. Kadang ini pengalaman ibu memberikan tugas gitu, misalnya ada luas tanah 100 meter persegi, silahkan rencanakan 2 lantai misalnya. Ibu hanya memberikan clue bahwa di sana harus ada kamar mandi, ruang tamu, dapur, ruang keluarga gitu dan lain sebagainya. Jadi setiap mahasiswa itu ternyata berbeda gitu. Itu menandakan bahwa kalian yang 17 orang itu seharusnya ide kalian itu berbeda gitu ya, terkait dengan penempatan dan lain sebagainya. Kemudian bagi yang sudah bekerja, sebenarnya apa yang ditampilkan di sini kalian sudah pernah lihat dan sering lihat bahkan gitu ya, apalagi kalian yang sebagai pengawas akan selalu berkoordinasi dengan teman-teman kontraktor yang ada di lapangan gitu, terkait dengan ukuran bedroomnya berapa gitu ya, ukuran toilet dan lain sebagainya gitu. Kemudian di sini ada beberapa penjelasan terkait dengan gambar teknik. Jadi kalau kalian lihat gambar di samping kalian sini, kalau di saya di kiri, nah di sini pada gambar teknik untuk pekerjaan lapangan, bagian dinding yang terpotong perlu dilengkapi dengan notasi sebagai pedoman pengerjaan gitu ya. Jadi kan kalau ini adalah gambar-gambar yang dari SketchUp gitu ya, Photoshop dan lain sebagainya. Tapi kalau kita pakai AutoCAD, jadi apa yang menjadi identitas dari tembok ini, dari bata kah, dari beton kah, itu harus memang sangat detail digambarkan gitu ya. Kemudian untuk ketebalan, bagian yang terpotong digambar dengan garis yang lebih tebal. Intinya adalah nanti saya berikan contoh terkait dengan bagaimana kita membedakan antara plesteran di tembok gitu dengan batu bata itu sendiri gitu ya. Jadi ada yang memang garisnya harus tebal, kemudian yang agak di dalam garis batanya itu agak tipis gitu ya. Kalau teman-teman kalian yang memang sudah bekerja sebagai drafter, pengawas gitu ya, apalagi SMK-nya juga bangunan, seharusnya sudah tahu terkait dengan informasi ini. Namun bagi yang memang baru belajar gitu ya, perlu ada waktu ekstra. Waktu ekstranya sebenarnya bukan yang terus belajar sendiri gitu ya. Sebenarnya belajar yang praktis itu adalah belajar dengan teman yang sudah berpengalaman. Jadi kalian tidak perlu membaca dari buku misalnya dari halaman 1 sampai sekian gitu ya. Silahkan aja kalian langsung tanyakan rangkumannya kepada teman yang sudah mengetahui ini. Itu akan mempersingkat studi kalian gitu. Kemudian kalau kita berbicara terkait dengan gambar struktur bangunan, itu ada beberapa di sini gitu. Yang pertama adalah pradesain, prarencana atau prarancangan gitu ya. Biasanya ini dilakukan pada saat kita menawarkan pekerjaan ke owner. Biasanya ownernya minta apa gitu, baru kita ada pradesain, prarencana dan prarancang. Kemudian yang kedua adalah rencana komponen bangunan. Jadi kita harus tahu dulu nih komponen bangunannya yang seperti apa. Dan yang ketiga adalah detail komponen bangunan. Jadi komponen-komponen bangunannya itu didetailkan gitu. Dari rencana kita strukturalisasi lagi terkait dengan detail komponennya. Kalau kita lihat sesuai dengan pengalaman yang adik-adik yang sudah bekerja, kemudian bagi kalian yang baru tapi kalian sudah tahu beberapa info gitu. Jadi gambar pradesain itu berupa yang pertama adalah rencana tapak, kemudian denah, kemudian tampak, dan yang terakhir adalah potongan. Selanjutnya ini penjelasan terkait dengan gambar pradesain.
atau rencana tapak gitu ya. Kalau kalian yang udah bekerja gitu, oh ini layout ya Bu ya, ini gambar yang beserta halaman dan lain sebagainya, boleh diartikan seperti itu ya. Di sini ada penjelasan secara teoritis, kalian kalau lihat di Google juga bakalan seperti ini bahasa-bahasanya gitu ya. Jadi rencana tapak menggambarkan objek bangunan yang ditampilkan tanpa atapnya di atas tapak bangunan gitu ya. Lengkap dengan semua unsur ruang luar yang penting seperti jalan, parkir, kendaraan, landscape-nya seperti apa dan lain sebagainya. Oke. Jadi biasanya gitu ya, kalau gambar ini itu berskala 1:200, 1:500, atau bisa 1:1000, tergantung dari bangunan apa yang kita rencanakan. Kalau hanya rumah tinggal nggak mungkin lah 1:1000 kan gitu ya. Jadi pelajaran kalian di SMA atau SMK terkait dengan skala itu sangat dipakai pada pelajaran menggambar bangunan sipil ini gitu ya. Jadi apapun yang kita gambar itu harus ada skalanya. Skala kan kalau dilihat definisinya adalah perbandingan antara ukuran digambar dan ukuran yang sebenarnya. Seperti itu ya. Jangan lupa juga nanti terkait dengan satuan, milimeter, sentimeter, meter, dan lain sebagainya, agar tidak ada salah persepsi terkait dengan penggambaran atau pembacaan gambar. Contoh rencana tapak yang sederhana gitu ya. Jadi kalau yang newbie nih, yang baru-baru belajar, kalau nanti gambar finalnya kayak gini, masihlah ibu maafkan gitu ya. Tapi bagi teman-teman yang sudah expert, yang sudah apalagi kerjanya sebagai drafter itu, nggak mungkin lah ya seperti ini. Apalagi yang udah kerja, bisa-bisa nggak di ACC sama bosnya gitu ya. Jadi silahkan. Kemudian denah. Tadi terkait dengan tapak, atau bisa sih kalian bilang itu layout gitu. Kemudian denah. Definisi denah itu merupakan gambar irisan bangunan secara horizontal memandang ke bawah, umumnya diiris 1 meter di atas lantai. Jumlah denah suatu bangunan tergantung dari jumlah lantai bangunan tersebut, misalnya ada basement, ada lantai dasar, dan lain sebagainya. Nah, biasanya skala dari denah itu 1:100. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa tadi kan di awal slide-nya itu ada gambar denah gitu ya, tapi gambar denahnya versi untuk jualan properti gitu ya. Jadi kalau versi jualan properti itu beda, karena kita harus menjual visualnya. Jadi di sana tidak ada identitas terkait oh ini pakai bata atau batako atau memang dicor dindingnya gitu ya. Karena yang biasanya denah yang dipakai untuk promosi itu kan tidak untuk dilaksanakan di lapangan, tapi memang untuk dijual gitu. Namanya orang jualan ya, berarti harus bagus tampilannya gitu ya. Tapi kalau kita di teknik sipil, kita diminta untuk menggambar, kemudian diserahkan kepada pelaksana untuk bisa dikerjakan di lapangan. Jadi apapun itu, gambar kalian harus bisa mengkomunikasikan apa yang harus dilaksanakan. Selain dari ukuran, kalian harus detailkan apa sih bahan yang harus dipakai di sana dan lain sebagainya gitu ya. Ini contohnya. Oke, jadi kalau di zoom ini sebenarnya nanti ada beberapa yang harus kalian pahami juga. Nanti kita akan belajar bareng ya, bagi yang baru-baru belajar. Oke, nanti ada trasram kalau di kamar mandi gitu ya, tapi kalau di ruang-ruang biasa itu pakai batu bata dan lain sebagainya. Tuh, jadi ini adalah contoh denah gitu ya. Walaupun ini tidak lengkap,
Ini kan ini standar lah, standar yang ya untuk pemula, tapi ini dindingnya karena di zoom sedemikian rupa dia nggak kelihatan tuh arsiran dari batu bata dan truss ramnya. Nah, kalau ini kelihatan nih yang di kanan. Coba sebentar, saya nggak tahu bisa di zoom in belum. Nah, bisa di zoom in. Jadi gini ya. Jadi ada plester, ada batu bata gitu. Biasanya kalau di kamar mandi itu pakai truss ram. Campurannya agak beda karena di sana kan lembab. Oke. Kemudian di sini ada definisi lagi terkait dengan denah gitu, sama saja dengan apa yang dijelaskan di awal, tapi yang paling digarisbawahi adalah fungsi. Fungsi denah apa sih? Pertama adalah fungsi ruang, kemudian susunan ruang, sirkulasi pasti masuknya di mana, keluarnya di mana gitu ya. Kemudian dimensi, ukuran, lebar berapa, panjang berapa, kemudian letak pintu dan bukaan, letak pintunya, kemudian windownya seperti apa, jendela, dan isi ruangnya. Dan yang penting itu adalah utilitas terkait air, listrik, AC, dan lain-lain. Biasanya kalau di pembangunan gitu ya, selain arsitektur ada teknik sipil, ada yang dinamakan juga MEP, mechanical, electrical, plumbing gitu ya. Biasanya beliau-beliau yang ada di perencana dan kontraktor MEP itu tugasnya adalah merencanakan utilitas, utamanya yang ini, air, listrik, AC gitu ya. Kemudian kalau kalian merencanakan hotel itu ada untuk sprinkle pemadam kebakarannya seperti apa, sistemnya seperti apa gitu ya. Jadi bermacam-macam sesuai dengan apa yang direncanakan. Tapi secara garis besar itu ada 3 poin: arsitektur, kemudian civil, dan yang ketiga adalah MEP, mechanical, electrical, plumbing. Kemudian tampak. Nah, ini biasanya gitu ya, sepengalaman saya kalau sudah bikin tampak itu biasanya yang diminta itu arsitekturnya gitu ya. Biasanya ada ukiran-ukiran lah yang kalau diminta yang berwarna itu yang berwarna lah dan lain sebagainya itu. Tapi di pelajaran ini cukuplah hitam putih saja, asalkan kalian tahu menggambar tampak itu berarti kan dasarnya dari ukuran si denah seberapa di depan gitu ya. Kalau denahnya pada saat menggambar teras 3 meter tiba-tiba tampaknya jadi 4 meter kan salah gitu ya. Intinya adalah menggambar teknik, ya udah berarti gambar kita yang harus bisa dilaksanakan gitu dan bisa mengkomunikasikan apa yang kita rencanakan atau yang kita mau gitu. Jadi kalau tampak menggambarkan pandangan bangunan dari berbagai sisi gitu. Di sini kalau dibaca gitu penjelasannya panjang. Intinya adalah yang biasanya kita lihat di lapangan, kita laksanakan itu tampak depan dan tampak samping, entah samping kanan atau samping kiri gitu ya. Jarang sekali memperlihatkan tampak belakang seperti apa gitu ya. Jadi seperti itu untuk tampaknya. Ini kalau di screenshot dari AutoCAD tampaknya kurang lebih seperti ini. Bagi yang baru-baru gitu ya, Bu, nanti kalau di print berarti papernya atau si kertasnya hitam ya Bu? Enggak ya. Jadi sebenarnya kenapa disetting hitam untuk backgroundnya itu agar lebih soft saja ke mata kita gitu ya. Jadi jangan sampai nanti kalian beranggapan, utamanya yang baru-baru ya, beranggapan bahwa kita akan ngeprint di kertas yang hitam gitu. Tidak. Jadi nanti yang putih ini baru jadi hitam nanti pada saat di print gitu. Jadi silahkan kalian bisa diskusi dengan teman yang sudah bisa gitu ya terkait dengan apa yang Ibu sampaikan tadi. Kemudian potongan. Jadi sebenarnya potongan itu sesuai dengan arti sebenarnya gitu ya.
Kalau sesuatu hal atau buah deh, kalau kita potong gitu berarti kan kita secara langsung akan melihat struktur dalamnya seperti apa si buah itu gitu ya. Jadi sama juga dengan bangunan gitu, bangunan utuh kalau kita potong secara vertikal gitu ya. Kalau di sini potongannya secara vertikal, ada sumbu X, ada sumbu Y, ada sumbu yang memendek, ada sumbu yang memanjang. Misalnya pada rumah yang lebar 6 meter, kemudian panjangnya 10 meter gitu ya, 6 meter dan 10 meter gitu. Jadi nanti kalian ada dua macam potongan. Biasanya kan disimbolkan itu potongan AA dan potongan BB. Misalnya potongan AA itu yang memendek, yang 6 meter. Jadi kalian seolah-olah memotong itu bangunan, kalau bisa yang berbeda leveling gitu. Kemudian yang memanjang itu yang sejauh 10 meter tadi itu. Jadi ada dua macam gambar potongan. Jadi terkait dengan skala biasanya sih yang standar 1:100. Ini contohnya ya. Jadi kalau kita sudah potong gitu, kita sudah iris itu si bangunan, kita bisa melihat apa sih sebenarnya yang ada di dalam bangunan ini gitu ya. Sampai pondasinya ada, tanah asal dan lain sebagainya. Rencana komponen bangunan. Jadi rencana komponen bangunan itu yang detail itu ada yang namanya rencana lantai. Jadi tehelnya habis berapa gitu ya, ukurannya berapa, kemudian rencana plafon. Ini harus direncanakan ya, tidak semerta-merta kita membangun sesuatu terus kita ya udah deh pasang dulu gitu. Enggak. Jadi semuanya penuh perencanaan. Kemudian ada rencana kusen, rencana atapnya mau pakai rangka baja atau rangka kayu gitu. Jadi semuanya memang harus direncanakan. Dari rencana itu baru kita bisa tahu budget yang harus kita keluarkan berapa gitu ya. Ini contoh rencana pondasi Marlarus, pondasi batu kali. Nanti kalian akan belajar juga seperti apa sih. Tuh, kemudian detail komponen bangunan. Ini biasanya terkait dengan hal-hal yang memang harus dirinci gitu sebenarnya. Hal-hal kecil yang di bangunan itu harus didetailkan dengan saksama. Misalnya detail anak tangga. Jadi kita bisa tahu nanti setiap stepnya itu berapa senti, lebar setiap stepnya itu berapa senti gitu ya. Kemudian ada detail counter toilet. Biasanya kalau orang-orang MEP, orang-orang arsitektur juga mendetailkan ini. Jadi jangan sampai nanti wastafel misalnya, biasanya kan sampai sepinggang ya, baru bisa kita merencanakan gitu ya. Jadi harus diukur juga itu toilet untuk bule atau orang lokal gitu. Jadi jangan sampai nanti perencanaannya untuk orang internasional tapi kita settingnya pakai tinggi orang lokal gitu. Untuk skalanya lebih besar karena ini harus detail gitu ya, 1:20, 1:10 atau 1:5. Kemudian ini contoh detail potongan. Jadi ada tanah uruk, pas batu kali, pas batu kosong, kemudian pasir uruk dan lain sebagainya. Ini adalah contoh terkait dengan detail potongan pondasi batu kali ya. Jadi seperti itu adik-adik bagi yang memang baru-baru belajar. Jadi apapun gambar yang ada di sini gitu itu punya arti gitu ya. Kalau garis ke bawah itu tanah uruk. Kalau nanti kebetulan di sini nggak ada tanah asli, harusnya digambarkan di sini tanah aslinya. Dasar-dasar bangunan. Jadi
sebagai informasi bahwa ilmu bangunan merupakan ilmu yang digunakan untuk merencanakan, melaksanakan, dan memperbaiki bangunan atau maintenance gitu ya. Syarat dalam perencanaan bangunan diantaranya yang pertama, bangunan harus dibuat sesuai dengan fungsinya. Ini paling penting. Kalau fungsinya sebagai penginapan, jangan kalian desain seperti mall misalnya, seperti tempat belanja gitu. Jadi disesuaikan dengan fungsinya. Kemudian memperhatikan aspek struktural. Jadi misalnya di antara teman-teman ada yang bekerja di SLF, PBG gitu ya. Aspek struktural ini yang paling harus digarisbawahi, karena gimana caranya si bangunan ini bisa bertahan, kemudian menampung beban yang sudah direncanakan. Kemudian memperhatikan aspek arsitektural. Nah, biasanya nih di lapangan nomor 2 dan 3 ini biasanya person-personnya, orang-orangnya saling berdebat gitu ya. Karena apa? Karena memang konsep keindahan arsitektural gitu ya, kemudian dan struktural itu biasanya agak beda cara pandangnya. Kalau struktural ya udah pokoknya bangunan saya harus kokoh, bangunan saya harus awet gitu ya. Tapi kalau arsitektur nggak boleh kolomnya menonjol gitu. Saya maunya kolom pipih, padahal di struktural kolom pipih kan nggak diperkenankan gitu. Kemudian memperhatikan aspek ekonomis. Jadi apapun perencanaannya seoptimal mungkin biaya yang dikeluarkan itu minimal gitu ya. Jadi ekonomis lah, tidak terlalu boros juga. Jenis bangunan yang kalian tahu dan pasti tahu gitu ya, apalagi bangunan gedung itu rumah tinggal, kantor, toko, pabrik, tempat ibadah. Sempat saya singgung minggu lalu, kalau kalian belajarnya di Jawa gitu, yang kalian akan pelajari itu terkait dengan konsep menggambar kubah gitu ya, karena di sana tempat ibadahnya yang banyak adalah masjid gitu. Tapi kalau di sini kalian akan belajar terkait dengan konsep tempat ibadah pura gitu. Jadi ya semuanya bisa dipelajari, tapi kan menyesuaikan dengan apa yang ada di sini. Kemudian ada sekolah, kemudian bangunan-bangunan sosial, panti asuhan misalnya, dan lain sebagainya. Kemudian singgah penumpang itu terminal, yang kayak gitu, stasiun, dan lain sebagainya. Skema bangunan gedung sederhana. Jadi bangunan itu kalau mau kita klasifikasikan itu ada 2. Ada upper structure, kemudian ada substructure gitu. Kalau substructure itu dilihatnya itu dari level 0,00 atau dari lantai yang kita levelkan 0 gitu ya, lantai rumah lah. Jadi dari lantai itu ke bawah itu namanya substructure, kemudian kalau yang di atasnya itu upper structure gitu ya. Bangunan atas, bangunan bawah itu yang paling gampang. Substructure itu bangunan bawah, jadi bagian bangunan yang letaknya di bawah lantai. Jadi ada pondasi, ada roof ya. Bangunan bawah berfungsi untuk menahan seluruh berat bangunan yang ada di atasnya, kemudian meneruskan ke tanah. Itu mengapa harus ada roof, harus ada pondasi gitu ya. Kemudian upper structure atau bangunan atas, yaitu bagian bangunan yang letaknya di atas lantai, tembok atau dinding, kolom, pintu, jendela, dan ring balok. Jadi ada plafon, atap, dan lain sebagainya. Intinya adalah yang ada di atas lantai. Itu yang namanya upper structure. Kemudian kalau dilihat dari tabulasi ini, tabel ini, itu ada substructure, ada upper structure. Jadi pondasi, elemen strukturnya roof, pour atau pile cap, kemudian tiang, dinding penahan, dan lain sebagainya. Materialnya bisa kayu atau baja atau beton.
Kemudian upper structure itu ada rangka atau frame. Rangka atau frame itu adalah kombinasi antara kolom balok ya adik-adik, kemudian shear wall, pelet lantai, tangga gitu ya. Materialnya kayu, baja, beton komposit. Kemudian kalau jenis strukturnya atap gitu ya, elemen strukturnya itu ada gording, kuda-kuda, kemudian ada nok juga yang ada di atas di atap gitu. Jadi untuk materialnya juga berkombinasi juga. Yang pertama adalah kayu, kemudian yang kedua baja, yang ketiga adalah beton. Oke. Jadi kalau kita lihat berkaitan dengan bahan bangunan gitu, sebenarnya banyak ya. Ada kayu, ada tanah, beton, besi, baja, batu, aluminium, zinc-alum dan lain sebagainya. Kemudian di sampingnya adalah peruntukan gitu. Kayu ada jenisnya, bengkirai dan lain sebagainya, ada dimensinya. Tanah juga ada jenisnya, beton apalagi ada yang namanya nanti kuat tekan beton gitu ya, kuat ada yang namanya kuat plastisnya, nanti kemudian besi ada diameter, ada yang polos, ada yang ulir gitu ya. Kalau kita belajar satu persatu ini sebenarnya banyak sekali yang bisa kita dapatkan. Kemudian ada baja, ada batu dan lain sebagainya. Kemudian kalau terkait dengan pedoman atau peraturan, ini sebenarnya berkaitan dengan mata kuliah yang lain gitu ya. Jadi pasti karena kita di Indonesia, peraturannya adalah yang ada di Indonesia gitu ya. Kemudian di sini ada pembebanan, ada perencanaan, kemudian peraturan beton, baja, kayu, standar arsitektur dan lain sebagainya. Jadi Standar Nasional Indonesia atau bisa disingkat dengan SNI itu bisa kalian akses ya. Terima kasih. Jadi itu adik-adik untuk pertemuan kedua terkait dengan apa sih sebenarnya menggambar teknik, apa saja sih sebenarnya lingkup yang ada di menggambar teknik, dari kita belajar terkait denah, tampak, potongan gitu ya, sampai terkait dengan layout tadi gitu ya, kita sudah bahas satu persatu. Kemudian ada beberapa hal juga, terutama bagi yang memang baru belajar terkait dengan menggambar gitu, silahkan tambahkan bahan bacaan kalian gitu ya, atau belajar dari YouTube lah, yang paling instan itu YouTube atau dari teman yang sudah bekerja gitu, terkait dengan apa sih sebenarnya gambar teknik itu. Coba deh sekali-kali kalian tanya teman di sebelah kalian atau teman yang sudah kalian simpan WA-nya gitu ya, terkait dengan gambar teknik itu, karena tidak cukup menurut saya kalau kalian hanya berpacu pada materi yang ibu sampaikan gitu ya. Jadi ya harus belajar untuk nanti kalian lulus di mata kuliah ini. Jadi mungkin itu saja adik-adik untuk hari ini. Semoga berkenan. Pada sore hari ini saya sampaikan rekaman materi saja. Untuk minggu depan nanti akan saya info kembali terkait dengan kuliah. Baik, terima kasih atas atensinya. Selamat sore.